kitab ringkas para ulama. Kita masih dalam pembahasan kitab Nukhbatul Fikar di Mustalah al-Athar. Kitab Nukhbatul Fikar yang membahas tentang mustalah hadis. Mustalah hadis, dan kitab ini dikarang oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala ya. Beliau seorang ulama besar ya. Ibnu Hajar seorang ulama besar, ya, pakar dalam hadis ya. Beliau adalah pengarang kitab Fathul Bari, kitab Syarah Sahih Bukhari yang paling masyhur. Bahkan para ulama mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah al-fath, setelah Fathu Bari gitu maksudnya. Menunjukkan betapa tingginya ya kedudukan beliau Ibnu Hajar dalam ilmu hadis. Baik. Terkait dengan pembahasan kitab ini, kita telah bahas ya, awalan dari kitab ini ya cukup banyak. Kemarin terakhir terkait dengan pembagian hadis dari sisi rawinya ya. Rawinya ya. Ada yang pertama beliau menjelaskan tentang perawi hadis sahih dan hasan dulu ya. Bahwasanya dia harus adil dan dhabat. Adil dan dhabat. Adil itu baik agamanya, dhabat itu adalah kuat hafalannya. Kalau nanti ini tidak terpenuhi, maka nanti dia masuk hadis lemah. Jadi karena satu kedustaannya. Kalau dia dusta, maka hadisnya namanya maudhu, ditolak itu. Atau misalkan dia dituduh dengan dusta, tidak sampai dipastikan dusta, tapi dituduh dengan dusta. Ini juga hadisnya matruk, ditinggalkan. Atau karena yang lainnya, misalkan jeleknya hafalannya dan yang lainnya. Dan ini perlu kita pahami teman-teman sekalian, agar kita benar paham hadis itu bagaimana ya. Karena sekarang banyak sekali orang yang awam dengan hadis. Bahkan saking awamnya banyak orang mengatakan begini kadang-kadang ya meskipun dhaif tidak apa-apa, yang penting hadis. Bahkan ada yang mengatakan tidak apa-apa, hadis maudhu. Yang penting hadis. Padahal hadis maudhu bukan hadis. Bukan hadis karena dia palsu. Palsu. Jadi penting kita memahami ilmu. Baik. Kemudian pembahasan malam ini ya, kita akan lanjutkan terkait dengan masalah sanad. Masalah sanad ya. Sanad itu adalah jalur periwayatan. Jadi hadis itu ada dua ya. Ada sanad, ada matan. Kalau sanad itu adalah silsilahnya. Misalkan dari Imam Bukhari, dari gurunya Abdullah bin Yusuf, kemudian dari Nafi', dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Nah ini sanadnya. Kemudian nanti ada matannya. Matannya misalkan hadis innamal a'malu binniyat. Atau misalnya hadis bunyal Islam ala khamsin. Nah ini matannya. Ini matannya. Jadi hadis itu ada matan, ada sanad. Sekarang ini bahas masalah sanad. Masalah sanad. Baik, saya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, thumma al-isnadu imma an yantahiya ila an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tasrihan aw hukman min qawlihi aw fi'lihi aw taqriri. Ya, ini yang pertama. Jadi sanad itu kan jalur ya, periwayatan. Mulai dari pengarang kitab, misalkan Imam Bukhari, mulai dari gurunya, misalkan Abdullah bin Yusuf, dari perawi di atasnya, misalkan Malik, Imam Malik, kemudian dari perawi di atasnya lagi, misalkan Nafi', kemudian dari di atasnya lagi Ibnu Umar. Ibnu Umar ini seorang sahabat. Kemudian dari Rasulullah. Nah ini. Sanad itu imma yantahi ilan nabi. Jadi sanad itu bersambung sampai Nabi. Ya. Sampai Nabi. Seperti tadi. Ya. Dari Ibnu Umar, dari Nabi. Jadi sampai Nabi. Misalkan Ibnu Umar mengatakan bahwa sami'tu Rasulullah yaqul. Nah ini. Maka tasrih, kemudian ada dua ya. Ada dua. Ada tasrihan baik secara jelas. Tasrih ini jelas. Sorih. Kita sering mendengar kata-kata sorih, jelas, gamblang. Kalau dulu di Saudi itu, orang ketika berangkat haji, ini perlu namanya tasrih. Tasrih itu surat penjelasan bahwasanya dia belum pernah haji dalam 5 tahun itu.
Karena di sana syaratnya kalau orang mau haji, orang mukim Saudi tidak boleh haji 5 tahun lebih dari sekali gitu ya. Harus ada tasrih, ada penjelasan yang bukti dia belum pernah berangkat. Gitu. Yang tasrih itu penjelasan. Jadi jelas. Tasrihan syarat jelas itu dari Nabi. Atau hukman atau hukum. Hukumnya itu dari Nabi. Meskipun sahabat tidak mengatakan dengan jelas itu dari Nabi, tapi secara hukum itu pasti dari Nabi. Misalkan begini penjelasannya. Tasrihan misalkan dari Abdullah bin Umar, misalnya dalam Arba'in Nawawi ya, bin Nawawi, atau dari Arba'in Nawawi dari Umar dulu ya. Hadis yang pertama ya, hadis pertama Umar mengatakan begini, atau disebutkan dalam Arba'in Nawawi disebutkan an Amirul Mukminin, dari Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah bersabda. Jadi ini jelas-jelas sharih. Umar mengatakan Rasulullah bersabda. Nah, ini yang pertama tasrihan, dia secara jelas. Atau hukman ini adalah secara hukum. Tidak mungkin tidak itu kecuali dari Nabi. Misalnya begini, ada seorang sahabat adalah misalkan diwajibkan begini atau disunahkan begini. Atau misalkan berbicara tentang hari kiamat, bahwasanya nanti akan terjadi begini dan begini tentang hari kiamat. Itu tidak mungkin. Ijtihad sahabat itu tidak mungkin. Hal seperti itu pasti dari Nabi. Jadi secara hukman itu adalah dari Nabi. Min qawlihi, baik dari ucapannya, au fi'lihi, dari perbuatannya, au taqririhi, atau apa? Atau persetujuannya. Ya. Pada setujuan ini yang pertama. Sampai pada Nabi. Dan ini nanti hadisnya disebut dengan hadis marfu. Ya. Hadis marfu. Hadis yang sampai pada Nabi. Lanjut. Ayo, silahkan lanjut. Au ila sahabiyyi kadzalik. Nah, ada yang kedua, au ila sahabi kadzalik. Atau sampai pada seorang sahabat. Ya. Seorang sahabat, tidak sampai Nabi. Misalkan sampai Abu Bakar, sampai Umar, atau sampai sampai Umar atau yang lainnya. Kadzalik, demikian itu. Demikian itu mesti tadi ya, kayak ucapan qauliyah maupun fi'liyah maupun taqdiriyah. Ucapan, perbuatan maupun takdir, penetapan atau persetujuan dari sesuatu. Ya. وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. Ya, ini. Jadi sahabat. Siapa yang sahabat? Ini khilaf para ulama tentang definisi sahabat. Ya. Ini silakan ya nanti ditulis di komentar ya teman-teman, sambil nyimak biar ada interaksi. Apa definisi sahabat? Definisi sahabat. Dan apa yang disampaikan mu'alif ini walam, ini pendapat yang rojih. Yang rojih. Bahwasanya sahabat adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'minan bihi. Dalam kondisi beriman. Dari dia beriman pada Nabi. Kalau sudah ketemu banyak, Abu Jahal pun bertemu itu ya. Abu Lahab ketemu juga. Ya. Tapi tidak beriman. Jadi orang yang bertemu Nabi SAW dalam kondisi beriman. Wallah doh, meskipun hanya sekilas ya. Misalnya bertemu di Arafah atau bertemu di mana, meskipun hanya sekilas, maka itu dihukumi sahabat. Wa mata 'alal Islam. Dan mati di atas keislaman. Di atas keislaman. Walau takhallalat riddatun fil asah ya. Walau meskipun apa sempat murtad. Sempat murtad. Ini pendapat ya yang apa? Yang benar. Fil asah yang lebih benar. Menunjukkan ada pendapat yang lainnya yang juga benar, tapi ini yang lebih benar. Bahwasanya sahabat itu adalah yang mati di atas Islam. Meskipun mungkin sebelumnya pernah murtad, kemudian balik lagi gitu ya. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ketika dia murtad, meskipun nanti balik Islam lagi, maka ke
suhbatannya terhapus, terhapus. Tapi alam apa yang disampaikan mu'alif ini apa? Lebih rajih ya. Bahwasanya sahabat itu 3 syaratnya. 3 syaratnya. Silakan ya nanti peserta menulis ya 3 ini apa. Yang pertama adalah dia bertemu Nabi. 2, dia beriman pada Nabi. 3, mati di atas keislaman. Mati di atas keislaman. Jadi misalkan ada orang beriman, mati di atas keislaman, tapi tidak pernah bertemu Nabi. Maka bukan seorang sahabat. Misalkan Uwais Al-Qarni, meskipun dia hidup ketika zamannya Nabi ya, tapi tidak pernah ketemu Nabi. Maka apa? Dia bukan seorang sahabat. Sekedar tabi'in gitu ya. Tabi'in. Ini. Atau dia bertemu Nabi, tapi tidak beriman. Seperti misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya itu ya. Maka meskipun bertemu, karena nggak beriman, bukan sahabat juga. Bahkan aduwwullah, aduwwur Rasul. Mereka adalah musuhnya Allah, musuhnya Rasul. Kemudian juga, wa mata alal Islam, mati di atas keislaman. Nah, ini 3 syarat. Ya. 3 syarat seorang disebut dengan sahabat. Seorang disebut sahabat. Ya, baik. Au ila tabi'i wa huwa man laqiya as-sahabiyya kadzalik. Atau sampai tabi'in. Jadi hadis itu berakhir pada tabi'in. Jadi sampai Nabi atau sampai sahabat atau sampai tabi'in. Jadi kan urutannya Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, baru kemudian a'imah muslimin ya. A'imah muslimin. Jadi hadis itu jadi tidak sampai sahabat, apalagi sampai Nabi, hanya sampai tabi'in. Apa definisi tabi'in? Bahwa man laqiyas sahabiyyu kadzalik, yaitu yang bertemu dengan sahabat kadzalik. Demikian itu juga maksudnya demikian itu seperti syarat-syarat sahabat tadi. Ya. Jadi dia bertemu sahabat, kondisi beriman, mati di atas keislaman. Mati di atas keislaman. Ya baik. Ini ya. Jadi nanti bisa sampai Nabi, sampai sahabat maupun sampai tabi'in. Kemudian nanti namanya macam-macam, istilahnya macam-macam. Dibaca yang pertama. Al-awwalu al-marfu'. Nah, ini yang pertama marfu', yaitu sampai pada Nabi. Contohnya misalkan dalam Arba'in Nawawi ya. Itu kebanyakan hadis marfu' semua. Hadis yang pertama misalkan apa? Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia mengatakan sami itu Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin man nawa ya. Hadis tentang niat. Hadis kedua begitu juga tentang apa? Malaikat Jibril ya, hadis Jibril. Menjelaskan bagaimana Jibril mendatangi Rasulullah, ini juga marfu sampai Nabi gitu ya. Hadis ketiga juga demikian, bunil Islam ala khamsin, ini dari Ibnu Umar, ini marfu. Marfu. Jadi sampai Nabi terangkat, rafa'a yarfa'u, ini apa? Naik, terangkat. Mari sampai pada Nabi, marfu'un ya. Kemudian watsani al-mauquf. Nah, yang kedua adalah mauquf. Mauquf wakaf artinya apa? Berhenti, terhenti. Mauquf yang dihentikan. Maksudnya terhenti sampai sahabat, tidak sampai Nabi. Hadis-hadis mauquf. Hadis mauquf. Dan ini banyak sekali ya, banyak sekali juga seperti ini hadis mauquf. Kemudian Wasalis al-maqtu'. Yang ketiga adalah maqtu' yang terputus. Dan juga nanti di bawahnya tabi'in ya. Itu apa? Terputus. Qata'a qata'u ya. Terputus ya. Maqtu'un ya. Dia terputus dari jalur di atasnya, yaitu dari sahabat, apalagi dari Nabi. Terputus di situ. Jadi di situ. Ya, baik. Dan hadis yang mauquf, hadis yang maqtu' ini apa? Hadis adalah hadis yang dhaif, hadis yang dhaif, karena hadis syaratnya harus musnad ya. Sampai pada Nabi ya. Sampai pada Nabi. Ya, baik, lanjut. Kemudian mu'alif memberi beberapa rincian.
ومن دون التابعي فيه مثله. Yang di bawahnya tabi'in. Maksudnya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Ini juga maqtu'. Baik, lanjut. ويقال لأخيرين الأثر. Kemudian yang tadi, yang dua akhir tadi, selain yang marfu' ya, maka disebut dengan athar. Misalkan athar dari Ibnu Umar, athar dari Umar, atau athar dari Muhammad bin Sirin misalkan. Muhammad bin Sirin seorang tabi'in. Ya. Atau misalkan athar dari Nafi'. Ya. Athar dari Nafi' apa Maula Ibnu Umar. Ya. Ini juga athar. Jadi athar itu biasanya kan kita sering dengar apa hadis dan athar. Ya. Kalau hadis itu dari Nabi, kalau athar itu dari sahabat maupun dari tabi'in. Atau yang di bawahnya. Ya. Athar. Dan ini untuk membedakan hadis dengan yang lainnya. Sehingga disebut apa? Athar. Athar. Ya. Ya, baik. Wal musnadu marfu'u sahabiyyin bisanadin dhahirul ittisal. Jadi sekarang ada istilah musnad. Ya. Tadi kita telah dengar beberapa istilah ya. Ada marfu', ada maqtu', ada marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Nah, ini ada yang lainnya musnad. Musnad. Apa itu musnad? Perhatikan, musnad adalah marfu'us sahabi. Hadis marfu' dari sahabat. Bisa nanti dohiru ittisal. Dengan sanad yang dohirnya itu bersambung. Dohirnya bersambung. Nama hadisnya musnad. Tapi belum tentu hadis musnad itu sahih ya. Belum tentu. Jadi syarat hadis sahih itu harus musnad. Bersambung sanadnya. Tapi tidak semua hadis yang musnad itu sahih. Sekali lagi, saya ulangi. Jadi syarat hadis sahih itu harus musnad. Tapi tidak setiap hadis yang musnad itu sahih. Misalkan contohnya musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad punya kitab namanya apa? Musnad. Kitab Al-Musnad. Maka tidak semuanya di situ hadis sahih. Dan Imam Ahmad di gurunya para ahli hadis. Beliau memang sengaja ya. Tidak semua hadis yang ada di kitab musnad itu sahih. Tapi semuanya musnad. Bersambung sampai Nabi. Bersambung sampai Nabi. Sehingga beliau namanya dengan musnad. Ini kitab hadis yang Masya Allah ya. Termasuk fenomenal ya. Ada sekitar 40.000 hadis. Kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan paling hanya ribuan, ya. Ribuan, nggak sampai 8.000, nggak sampai 10.000. Ya. Kalau kitab Musnad Imam Ahmad, ini sampai 40.000 lebih ya. Hadis. Ya, baik. Lanjut. فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى إمام ذي صفة aliyatin kasyu'bah. Ya, baik. Sekarang ini ada istilah yang lainnya. Ya. Seringkali ulama mengatakan ini hadis yang ulu, hadis yang tinggi itu ya. Hadis yang tinggi. Apa sih hadis tinggi itu? Jadi, tadi kan kita sudah pahami bahwa hadis itu ketika bersambung dengan Nabi namanya musnad. Dan hadis yang musnad itu kan ada jalur-jalurnya. Ada jumlahnya. Misalkan ada sanad silsilatul dzahab, silsilah emas. Nah, ini nanti bisa ditulis ya, silsilah emas. Silsilah emas itu adalah sanad yang paling sahih. Meskipun khilaf para ulama apa yang disebutnya mana sanad yang paling sahih itu ya, yang paling maksudnya paling sahih itu ya, yang paling emas itu. Imam Bukhari mengatakan silsilatul dzahab adalah dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Jadi hanya 3 saja. Dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Dari Nafi' ini adalah Maula Ibnu Umar. Dulunya budak Ibnu Umar, kemudian belajar ya. Fokus mengambil hadis dari Ibnu Umar. Imam Malik, seorang ahli hadis. Beliau menulis kitab Muwatta'. Jadi Imam Malik ulama besar. Nafi' ulama besar juga. Ibnu Umar, sahabat yang besar juga. Sahabat yang besar.
Ini disebut dengan silsilah dzahab. Dan ini ringkas sekali. Ringkas sekali. Dan hadis yang ringkas ini namanya ulu, hadis yang tinggi. Fa in qalla adaduhu fa imma an tatahya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Au ila imami di sifatin aliyah syu'bah. Jadi hadis yang apa? Ya jumlah perawinya sedikit namanya hadis yang ali, yang tinggi atau ulu ya. Yang tunggu misalnya jumlahnya sedikit. Hanya misalkan 4 rawi atau 3 rawi. Wah, ini sedikit sekali. Ini tinggi. Dan tinggi itu ada 2. Ulu al-mutlak, yaitu memang jumlahnya sedikit. Atau ulu yang setelahnya ya. Ulu dari sisi apa? Dari sisi perawinya itu kualitasnya lebih dari yang lainnya. Lebih dari yang lainnya. Atau disebut dengan ulu nisdi. Misalkan sebutkan syu'bah. Syu'bah ini ahli hadis besar ya. Seorang kalau tidak salah tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in yang mana para ahli hadis memuji mereka. Di antara misalkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan Syu'bah ini adalah Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis. Beliau mendapatkan dari para tabi'in besar seperti misalkan Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin ya, Anas bin Sirin dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Ini Syu'bah, ulama besar. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Syu'bah ini hadis yang ulu, yang tinggi. Yang tinggi. Dan dulu para ahli hadis itu mereka semangat sekali nyari apa? Nyari hadis yang tinggi. Karena apa ya? Ini menjadi kebanggaan. Karena kalau hadis itu tinggi, satu, dia lebih kuat dari yang lainnya karena dia sedikit ya. Kalau semakin banyak kan misalkan ya, saya mendengar sebuah berita dari si fulan lagi, dari pelaku utama misalnya gitu. Ini kan panjang, biasa jadi salah, ada distorsi, ada yang lainnya. Tapi kalau misalkan saya mendengar dari pelakunya langsung, ini kan lebih kuat. Karena apa? Lebih sedikit kemudian salahnya. Sehingga dulu para ahli hadis mencari riwayat yang ahli itu. Termasuk juga sekarang ahli qiraat Al-Qur'an itu ya. Mencari apa? Mencari ya tadi. Ketika mencari ijazah yang tinggi. Yang ijazah sanad ya, sanad qiraah yang paling sedikit jumlahnya kepada Nabi. Ya, baik. Jadi tadi ulu ahli bisa 2 hal ya, dari jumlah perawinya atau dari sisi apa? Dari kualitas perawinya, seperti Syu'bah bin Hajjaj ini seorang tabi'in besar, ya, imam dalam hadis. Ya. Amirul Mukminin fil hadis, kata Sufyan Ats-Tsauri. Ya, baik lanjut. Wal-awwalu al-'uluwul mutlaq. Udah, terus. Wasani an-nisbi. Nah, ini tadi saya jelaskan. Lanjut berikutnya. Wa fihi al-muwafaqah wa hiya al-wusulu ila syaikhi ahadil musannifina min ghairi tariqih. Ya, ini ada beberapa istilah lainnya. Ada muwafaqah. Wa hiya wusulu ila syaikhi ahadin. Jadi ini istilah ya. Muwafaqah. Ya, ini dia meriwayatkan sampai pada syekh salah satu penulis kitab hadis. Jadi selain sanadnya. Jadi selain apa? Penulis kitab tersebut. Jadi selain penulis kitab tersebut. Muwafaqah. Ya. Lanjut. Wa fihi al-badlu wa huwa al-wusulu ila shaykhihi kadzalik. Ya. Ini yang lainnya juga begitu. Ada istilah badal. Yaitu apa? Yaitu dia sampai pada syekhnya, syekh ya. Jadi gurunya itu ya. Kakek guru. Dari penulis kitab. Dari selain sanadnya, dari selain penulis kitab tersebut.
Lanjut. Ini istilah juga yang lainnya. Musawah terus. Wa fihi al-musawatu wa hiya istiwa'u adadil isnadi minar rawi ila akhirih ma'a isnadi ahadil musannifin. Ya, al-musawah itu jumlah sanadnya dari perawi hingga akhirnya sama jumlah sanad ya, salah seorang penulis dari kitab hadis. Kitab hadis. Ya. Jadi misalkan tadi begini ya. Jadi kadangkala hadis itu jumlah perawinya sama. Jumlah perawinya sama. Tapi kan kualitas perawi itu berbeda. Kualitas perawi itu berbeda. Dan jalur itu mungkin ya berlainan tadi. Misalkan ya dari Imam Bukhari misalkan. Dia bisa meriwayatkan dari banyak. Misalkan dari Abdullah bin Yusuf atau dari yang lainnya. Dalam hati yang sama. Yang sama. Maka ini kalau dari sisi jumlahnya kan sama. Tapi dari sisi kekuatan berbeda. Tergantung kualitas perawinya. Ya, kemudian Wa fihi al-musafahah wa hiya al-istiwa'u ma'a tilmizi dzalikal musannif. Nah ini tapi sebenarnya ini nggak terlalu kita ya. Mungkin kita juga jarang memakainya ya. Lafi musafah wa ya istiwa'u ma'at tilmizi dzalikal musannif ya. Yaitu jumlah isnadnya sama dengan isnad murid penulis kitab ya. Penulis kitab hadis. Kalau tadi dari penulisnya musannifnya, ini dari muridnya. Ya, kemudian baik yang berikutnya ini semuanya masih dalam pembahasan tadi ya. Dari sanad ya, ulu dan ali. Ulu, ali. Nah, sekarang kebalikannya ini yang berikutnya. Yuqabilu ulu. Terus? Wa yuqabilul ulu bi aqsamihi an-nuzul. Dan yang terbalik ya berkebalikan dengan al-ulu yaitu an-nuzul. Ya. An-nuzul. Jadi dia lebih banyak perawinya. Misalkan dia Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, dari Nafi, dari Imam Malik, dari Nafi, kemudian dari Ibnu Umar. Hanya 5 gitu ya. Mungkin ada perawatan yang lainnya juga. Sama persis hadisnya. Tapi lebih banyak dengan 6 atau 7. Makanya namanya hadisnya hadis nuzul, hadis nazil. Hadis nazil. Nazil kalau dalam bahasa nazala yanzil. Ya, itu adalah turun ya. Nuzul, kita sering dengar nuzul Quran, turunnya Quran ya. Nuzul. Jadi dia rendah, lebih rendah daripada yang ahli tadi. Ya. Lanjut. Wa in tasharaka ar-rawi wa man rawa anhu fi sinnil wal luqi bahwa al-aqran. Wa in rawa kullun minhuma anil akhiri fal mudbaj. Ya. Ini kadang-kadang terjadi ya. Jadi fa in istasawa rawi wa man rawa anhu. Jadi jika seorang rawi itu meriwayatkan dari hadis yang apa? Dari hadis yang umurnya hampir sama. Dari sisi apa? Dari sisi umur. Luqi itu bisa dari perjumpaan maksudnya guru-gurunya itu ya. Bahwal aqran, maka itu disebut dengan aqran. Misalkan ini ada 2 orang. Ini sama-sama menurut ilmu. Kadang-kadang begini, udah kamu pergi ke sah itu, saya pergi ke sah ini. Kemudian nanti salah seorang darinya bertanya pada yang lainnya, kamu dengar dari sah itu apa? Oh, saya dengar dari hadis begini dan begini. Maka yang ini, temannya ini kan dia meriwayatkan dari rawi yang seumuran dengan dia. Nah, namanya aqran. Nanti kalau saling meriwayatkan, namanya apa? Mudabbaj. Ya. Jadi misalkan ada si A dan si B, sama-sama menurut ilmu, dan mereka berkongsi nyari hadis. Yang ini nyari ke sana, ini nyari ke sini. Kemudian mereka nanti saling meriwayatkan, ya. Saling meriwayatkan. Nama disebut dengan aqran. Aqran. Ya, baik.
Ini contohnya ada ya. Baca. Wa in rawa kullun minhuma 'anil akhar fal mudbaj. Ya udah tadi, lanjut. Wa in rawa amman dunah fal akabiru 'anil asghir wa minhul aba'u 'anil abna. Nah, ini istilah yang lainnya. Tadi kita dengar beberapa istilah ya. Ada aqran, ada mudabbaj. Pada asalnya kan perawi itu nggak seperti itu ya. Perawi itu ya dari seorang murid, dari gurunya. Namanya guru pasti lebih tua gitu ya. Itu tua ya. Tapi kadang-kadang juga terjadi sama usianya, ya, akron. Bahkan nanti saling meriwayatkan. Dan ini kondisi yang terjadi real itu. Jadi kadang-kadang dua ilmu saling berkongsi, ya, tukeran-tukeran sana, tukeran hadis itu. Itu boleh sebenarnya juga boleh. Ya. Ada juga nanti kondisi di mana seorang yang lebih tua meriwayatkan dari lebih muda. Misalkan seorang bapak meriwayatkan dari anaknya. Anaknya mungkin menurut ilmu balik, kemudian bapaknya meriwayatkan dari dia. Ini juga bisa. Ya. Maka disebut dengan apa? Fal akabir an as-saghir. Akabir an as-saghir. Riwayat senior yang lebih junior. Ya, seperti misalkan apa? Bapak meriwayatkan dari anaknya. Dari anaknya. Ya, lanjut. Ya, silakan. Wa Ya. fi aksihi kasratun. Nah, fi aksi kasratun. Dan dari kebalikannya itu banyak. Maksudnya apa? Kebanyakannya ya sebaliknya itu. Bahwasanya perawi hadis itu biasanya dari yang lebih tua ke yang lebih muda itu. Lebih tua, dan ini biasanya nggak dibahas ya. Karena memang biasanya seperti itu ya. Yang seperti ini itu jarang ya, dari yang lebih muda kemudian ke yang tua itu ya. Terus Wa minhu man rawa an abihi an jaddihi. Contohnya apa? Mendapatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Ini yang kebanyakan seperti itu ya. Jadi banyak sekali misalkan kita mendengar bahwa seorang rawi mengatakan dari bapak saya, dari kakek saya. Biasanya misalkan keluarga ulama. Misalkan dia seorang ulama besar. Biasanya bapaknya seorang ulama juga. Kakeknya juga begitu. Jadi dia meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Ya, baik. Wa in ishtaraka ithnani an syaikhin wa taqaddama mautu ahadihima fa huwa as-sabiqu wal lahiq. Ini juga istilah. Dan ini sebenarnya juga pembahasan terkait dengan nanti memahami akwal dari rawi itu. Akwal dari rawi itu. Jadi ini penting kadang-kadang misalkan terjadi perselisihan dalam matan hadis atau yang lainnya, maka dilihat ya, mana perawi yang paling akhir meriwayatkan dari seorang rawi itu ya. Fa in istaraka isnani an syekh. Jadi ketika ada dua orang dia bergabung dari seorang syekh. Gurunya sama lah gitu ya. Wa qaddama mautu ahadihima fa huwa sabiq wal lahiq. Jikalau yang satu itu lebih cepat wafatnya, maka disebut dengan sabik dan lahik. Lahik. Kita kan akan dengar ada gini, ini gambaran kita sekarang. Padahal orang itu gurunya sama, misalnya dari Syekh Fulan itu. Tapi kadang-kadang mereka itu berbeda pendapat. Mengatakan ulama mengatakan begini, yang ini begini, ini begini. Nah, kayak nanti ketika ada seperti itu, dilihat beberapa kondisi, satu kekuatan dia, kemudian nanti yang lainnya bagaimana, termasuk juga dalam seperti ini ya. Kapan lebih duluan meninggal, nanti ada konsekuensinya ya. Jadi kalau sabik ini yang duluan meninggal, lahik ini yang wafat belakangan. Lanjut. Wa in rawa an itsnaini muttafiqal ismi wa lam yatamayyiz فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.
Ulangi. Wa in rawa an itsnaini muttafiqa al-ismi wa lam yatamayyaza fa bi ikhtisasihi bi ahadihima yatabayyanu al-muhmal. Ya. Ini beberapa hal ya. Jadi jika meriwayatkan dari dua orang yang sama namanya dan tidak bisa dibedakan, misalkan dari Muhammad dan Muhammad gitu ya. Maka apa? Maka fabi ikhtisasihi bi ahadihima yatabayyanu al-muhmal ya. Dengan mengetahui khususan salah satunya maka jelaslah yang muhmal, yang tidak jelas, ya, tidak jelas. Jadi kadangkala namanya itu tidak jelas, seperti Muhammad. Banyak sekali nama Muhammad kan. Kadangkala apa? Kadangkala tetapi seorang rawi itu memiliki pengkhususan. Misalkan begini. Namanya Muhammad itu banyak. Dan seorang rawi kadangkala meriwayatkan dari nama yang itu. Misalkan dari Muhammad. Misalkan ada seorang rawi A katakanlah, dia punya guru namanya Muhammad bin siapa, Muhammad bin siapa, Muhammad bin siapa. Tapi kemudian dia terbiasa ketika dalam kitabnya menyebut Muhammad, itu adalah Muhammad yang itu. Yang itu. Sehingga ketika diteliti, tentu yang meneliti adalah yang setelahnya ya. Oh, ketika si A ini meriwayatkan dan menyebutkan Muhammad, itu adalah Muhammad yang itu. Muhammad yang itu. Mungkin perawi yang lainnya misalkan B, dia juga meriwayatkan dari Muhammad, dan dari Muhammad gitu ya. Tapi B ini kebiasaannya ketika menyebutkan Muhammad itu maksudnya adalah si itu, dan itu mungkin beda dengan Muhammadnya si A, ya. si A. Ini perlu diteliti. Ya. Mirip juga misalkan kita sering mendengar ya, kata-kata Syekhul Islam. Syekhul Islam itu kan banyak sebenarnya, tapi biasanya ketika orang menyebutkan Syekhul Islam adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kadangkala ada orang yang menyebutkan Syekhul Islam itu maksudnya bukan Syekhul Islam Taimiyah. Misalkan dalam dari orang yang hidup sejaman dengan Syekhul Islam. Ya. Kalau disebut dengan Syekhul Islam itu maksudnya adalah guru kakeknya Syekhul Islam. Misalkan penulis kitab Muntaqah. Ya. Kitab Muntaqah kitab hadis ya. Yang cukup masya Allah ya. Muntaqah ini kitab hadis dalam ahkam. Kitab yang luar biasa ya. Kitab hadis dalam ahkam dikarang oleh Syekhul Islam. Tapi Syekhul Islam bukan Ibnu Taimiyah, tapi adalah Majduddin, yaitu gurunya Ibnu Taimiyah. Ketika ada yang menyebutkan di zaman itu Syekhul Islam, maksudnya adalah Syekhul Islam kakeknya, ya, bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah ini, jadi namanya adalah mujmal, nggak jelas, ya. Tidak bisa dibedakan mana. Tetapi ketika itu menjadi kebiasaan perawi itu, maka nanti ini bisa menjadi pembeda, menjadi penjelas. Maksudnya dimaksud itu adalah si itu. Jadi dimaksud dengan nama itu adalah si itu. Baik, lanjut. Wa in jahada marwiyahu jazman rudda aw ihtamalan qubila fil asah wa fihi man haddatsa wa nasya. Ya. Jika seorang perawi menyangkal meriwayatkan hadis dengan tegas dari perawi darinya, maka ditolak. Tapi jika ada kemungkinan dia lupa, maka diterima menurut pendapat yang sahih. Ini apa terjadi? Bahkan ulama besar pun terjadi. Kita kadang-kadang begini kan, kita seringkali ketemu orang atau ada orang lah, dia ngomong pada orang lainnya. Kemudian orang ini lupa pernah mengatakan itu pada orang itu. Misalkan ada seorang teman ngomong pada teman janji gini, kemudian temannya itu nagih. Ketika ditagih,
Kemudian yang tadi mengatakan, saya tidak pernah ngomong seperti itu. Dalam hadis pun juga seperti itu. Dalam hadis juga seperti itu. Ada seorang perawi hadis meriwayatkan. Kemudian muridnya atau perawi dari dia ketika meriwayatkan itu, kemudian disangkal, saya tidak pernah meriwayatkan ke dia. Pada asalnya, ketika ada penolakan dengan tegas, maka hadis ditolak. Tidak diterima periwayatannya di situ. Karena dia yang diriwayatkan darinya menolak itu ya. Maka tidak mungkin diterima. Kecuali ini diteliti, ada kemudian lupa. Misalnya dalam kasus tertentu, ada seorang ahli hadis, dia kemudian di akhir hayatnya atau di masa tuanya itu kemudian kemudian dia terjadi gangguan lah. Dan dia banyak menyangkal misalnya. Menyangkal apa yang telah dia riwayatkan. Maka dalam kondisi ini ketika diteliti, perawi ini kondisi seperti ini. Sehingga ketika misalkan ada orang meriwayatkan dari dia, kemudian dia sangkal. Dan ini bisa diteliti bahwasanya penyangkalan ini karena dia lupa, maka diterima. Menurut pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih. Bahkan ada riwayat itu seorang ahli hadis besar sekali, sangat terkenal kuatnya hafalannya. Suatu ketika pernah meriwayatkan dan dia lupa. Ketika disebutkan hadis dari dia, maka dia menyangkal hadis itu. Ya. Tapi ternyata yang meriwayatkan dari dia banyak. Jadi manusia sekuat apapun hafalannya bisa jadi lupa. Ya, baik. Kemudian tadi belum selesai, tadi. Wafihi man hadatsa wa nasiya. Nah, ini istilahnya. Ini istilah apa? Man hadatsa wa nasi. Yang meriwayatkan hadis kemudian lupa. Ini terjadi juga. Bahkan pada perawi besar gitu ya. Baik. Itu dikit lagi kemudian gitu. Wa ini tafaqar ruwatu fi siyagil ada'i aw ghairaha minal halati bahwal musalsal. Nah, ini ada istilah sigatul ada. Sigatul ada itu adalah cara menyampaikan hadis itu. Disebut dengan hadis musalsal. Misalkan jika hadis mu'an-an ya, misalkan an ini ya. Atau misalkan nanti dalam kondisi tertentu, misalkan hadis musalsal yang sering kita dengar ya. Hadis tentang doa di ujung sholat. Yang bunyinya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis ini, perawi hadisnya itu meriwayatkan dengan cara yang sama. Saya agak lupa ya caranya itu. Kemudian sambil tersenyum gitu ya. Jadi ketika meriwayatkan hadis, dia sambil tersenyum. Perawi berikutnya juga persis seperti itu ketika meriwayatkan hadis itu. Sampai ke Rasulullah. Maka disebut dengan hasil musalsal. Jadi cara adanya, kadang-kadang ada hadis ketika meriwayatkan, dia sambil berdiri. Iman. Kemudian ketika meriwayatkan pada orang di bawahnya, begitu juga sampai Rasulullah. Ini namanya hadis musalsal. Dan ini hadis musalsal ini hadis yang unik, yang istimewa. Dulu ketika di Saudi ya, saya pernah mendapatkan riwayat dari beberapa hadis yang musalsalah ya. Dari Syekh Utsaimin hafizallahu taala. Syekh Utsaimin hafizallahu taala ya. Di antara hadis tadi. Hadis Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Beliau meriwayatkan ke para penuntut ilmu saat itu di Masjid Nabawi ya. Jadi Syekh Utsaimin punya halaqah muhimmatul ilmi. Ya. Halaqah muhimmatul ilmi di Masjid Nabawi. Dan biasanya di musim musim antara semester 1 semester 2 itu. Itu 10 hari beliau meriwayatkan ya, memberi ijazah banyak kitab ya. Kitab-kitab ringkas, kitab tauhid, kitab Al Nawawi dan yang lainnya yang beliau punya sanad sampai sanad penulis kitabnya. Termasuk juga beliau meriwayatkan hadis-hadis yang musalsal beberapa. Di antaranya tadi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang hadir di situ kemudian diberi ijazah
sanad dari beliau. Baik, yang terakhir. Wasiyaghul ada sami'tu wa haddatsani thumma akhbarani wa qara'tu alaihi thumma quri'a alaihi wa ana asma'u thumma anba'ani thumma nawalani thumma syafahani thumma kataba ilayya thumma an wa nahwaha. Ya, ini tentang sirah ada. Cara penyampaian, redaksi penyampaian. Yang pertama adalah sami'tu, saya mendengar. Contohnya misalnya dalam hadis apa? Hadis Arba'in Nawawi, hadis ke pertama, yang ketiga, itu dengan jelas Umar mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Hadis ketiga jadi demikian. Ya. Dari Ibnu Umar, dia mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul, bunil Islam ala khamsin. Gitu ya. Sami'tu, saya mendengar. Ada juga haddatsani. Haddatsani. Telah meriwayatkan kepadaku. Ya. Kemudian ya, saya di scroll ke atas ya. Jadi tadi ada haddatsani meriwayatkan kepadaku, kemudian apa? Ke atas lagi. Nah ini. Ada apa? Tsumma akhbarani, mengkabarkan kepadaku. Ini kalau dari sisi itu, ini khilaf para ulama tentang kekuatannya masing-masing. Ada yang mengatakan sami itu yang paling kuat. Ya. Kemudian haddatsani, kemudian apa? Akhbarani. Karena akhbarani ini kadang-kadang adalah ihtimal beberapa hal. Ya. Kemudian qara'tu alaih, saya membacakan kepadanya. Jadi muridnya itu, yang meriwayatkan darinya itu membacakan. Gurunya mungkin hanya diam saja. Ya, seperti dulu misalkan di Riyadh dulu ada halaqatul tahdits. Para ulama besar ya, ahli tahdits, ahli hadis itu dikumpulkan di Riyadh. Yang dulu yang kalau tidak salah koordinator adalah Syekh Farah Al-Ubaid kalau nggak salah. Beliau adalah seorang ulama besar ya. Besar termasuk ya, banyak gurunya, banyak memiliki sanad ya. Mengumpulkan para ahli hadis ke Riyadh, kemudian membacakan kitab hadis. Di antaranya yang pernah saya ikuti adalah Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari dibaca kalau tidak salah 10 hari ya salah. Dibaca dari awal sampai akhir itu. Itu ada yang membacakan di hadapan apa? Di hadapan para ahli hadis tadi. Hadis tadi. Dan salah satu yang hadir itu kalau tidak salah saya ingat adalah salah satu yang memiliki apa? Riwayat yang ali, yang tinggi ya. Dan sekarang beliau sudah meninggal ya. Ya. Jadi dibacakan pada ahli hadis itu atau quri'a alaihi wa an asma. Ada yang membacakan yang lainnya. Jadi ada qoriknya ya, yang membacakan hadis itu, yang lain mendengar. Seperti misalnya kasus saat itu adalah saya hanya mendengar aja. Ada qoriknya yang membacakan di hadapan apa? Di hadapan syekh. Di hadapan syekh. Quri'a alaihi wa an asma. Nah, ini juga istilahnya. Biasanya disebut dengan ijazah. Tidak disebut dengan sanad tapi dengan ijazah. Ijazah dengan apa? Mau diberi ijazah lah. Ijazahnya maksudnya banyak ya. Ada ijazah sanadnya, ada kadang-kadang ijazah kitabnya. Ya, ini ijazah. Quri'a alaihi wa an asma. Mereka juga nanti summa amba'ani. Ya. Mengabarkan kepadaku. Menyampaikan berita kepadaku. Ke bawah. Scroll. Amba'ani kemudian apa? Nawalani. Syafahami. Kemudian apa? Memberi izin kepadaku. Kemudian kataba ilayya, menulis kepadaku. Jadi ini enggak satu tempat ya. Tulis kepadanya. Dan ini kadang-kadang terjadi. Karena terjadi. Kemudian juga apa? An dari yang dikenal dengan hadis an-anah ya. An ini. Kemudian فالأولاني liman sami'a wahdahu min lafdhi syekh fa in jama'a fa ma'a ghairihi. Ya, baik. Ini mungkin kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya, karena ini cukup detail
pembahasannya. Insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang jelas bahwasanya ada sirah, redaksi cara menyampaikan hadis itu ya. Bisa dengan sami'tu, bisa dengan akhbarun dan yang lainnya. Baik, mungkin ini dulu yang kita bahas ya. Alam bisawab. Wassalatu wassalamu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan dan diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan kepada Ustaz Tresno atas penjelasannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta kajian yang ingin bertanya bisa raise hand untuk open mic. Kemudian bisa juga lewat chat. Ya. Ini tadi coba Ustaz Fauzan join enggak ini? Di live enggak Ustaz Fauzan? Hubul khair ada enggak? Hubul khair enggak ada. Tidak ada. Tadi di awal join. Baik. Silakan jika ada pertanyaan. Nah, mungkin saya mengawali pertanyaan, Ustaz. Ya. Bisa bertanya di luar materi juga tidak apa-apa ya. Baik. Afwan, Ustaz izin bertanya mengenai pembahasan as-sabiq wal lahiq. Misalkan jika ada seorang si A dan si B, dia berguru pada guru yang sama. Kemudian kasus pertama, jika si A itu meninggal lebih dahulu, apakah dia mempengaruhi keahlian hadis? Atau jika kasus kedua, jika si A mungkin lebih banyak gurunya daripada si B, apakah itu juga hadis yang diriwayatkan si A bisa jadi lebih ahli? Terima kasih, Ustaz. Gimana tadi intinya? Kurang jelas. Intinya yang pertama, jika si A dan si B berguru pada guru yang sama, kemudian si A meninggal lebih dulu, dalam hal ini berarti si A adalah sabik, meninggal lebih dulu, apakah si A ini riwayatnya lebih ahli daripada si B? Kemudian kasus kedua, jika si A dan si B tetap berguru pada guru yang sama, tetapi si A ini juga berguru pada guru yang lain yang lebih banyak daripada si B gurunya. Apakah itu juga mempengaruhi keahlian hadis jika si A menjadi sabik? Ya, enggak. Jadi apa? Jadi ahli nuzul itu jumlah sanatnya dan juga kekuatan ininya. Adapun tadi masalah apa? Masalah sabik lahik itu hal yang lainnya. Kadang-kadang untuk ketika terjadi perbedaan lafaz atau yang lainnya perlu ngecek di situ. Di situ. Adapun terkait dengan tadi ya, terkait dengan apa? Dia memiliki lebih banyak guru atau yang lainnya. Ini sebenarnya nanti kembali ke kekuatan rawi itu. Tentu kan jelas ya. Semakin banyak guru kan semakin hebat orang itu ya. Jadi misalkan apa? Ada seorang ulama memiliki 1000 guru. Imam Bukhari misalkan dikatakan ada 1000 guru. Tentu beda dengan orang yang hanya berguru pada 1-2 orang ya. 1-2 orang. Yang berguru terhadap banyak orang kan dia akan meneliti dari banyak orang ya. Memiliki banyak jalur, lebih paham dengan jalur-jalur itu. Tentu kualitas hadisnya tentu lebih tinggi karena dia bisa tentu kualitas lebih tinggi. Tetapi ada pun misalkan hadisnya sama persis dari guru yang sama, maka ya sama persis. Sama persis. Baik. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Silakan kepada peserta yang lain jika ingin bertanya bisa raise hand untuk mengaktifkan mic atau melalui kolom chat. Baik, Afwan, Ustaz, mungkin izin bertanya lagi karena belum ada yang masuk. Karena sekarang juga banyak majelis riwayat ya, Ustaz ya. Jadi misalkan mungkin hari ini saya mengikuti majelis riwayat kepada seorang ustadz. Kemudian di lain kesempatan ternyata ada majelis riwayat yang dibuka oleh seorang syekh dan itu lebih ahli. Nah, ini sanadnya seperti ini ikut kemana ya, Ustadz?
Tergantung dia meriwayatkan dari mana dalam hadis itu. Jadi ketika ahli hadis itu meriwayatkan, tentu kan dia meriwayatkan dari banyak jalur ya. Tapi pasti kan dia menyebutkan, misalkan Imam Bukhari lah, dalam kitab apa? Dalam kitab Sahih Bukhari-nya, beliau kan itu kan mau nyaring dari ribuan hadis, bahkan ratusan hadis, bagaimana dalam mukadimah beliau. Tapi ketika meriwayatkan hadis itu jelas beliau menyebutkan sanadnya. Misalkan hadis tentang innamal a'malu binniyat. Tentu beliau memiliki banyak riwayat, banyak jalur-jalurnya. Tapi yang disebutkan beliau itu pas dijelaskannya. Jelaskan dari siapa dan siapanya. Maka nanti itu yang menjadi pegangan. Jadi pegangan. Misalkan orang mau ngecek hadis itu sahih enggak sahih, yang riwayatnya yang disampaikan. Yang beliau sebutkan itu yang dicek. Ya. Misalkan ini saya bacakan di Sahih Bukhari tentang tadi. Hadis yang pertama innamal a'malu binniyat. Beliau mengatakan hadatsani Humaydi an Abdullah bin Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Al-Qamah bin Ibn Waqqas al-Laythi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala minbar. Qal sami'tu Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat. Ya. Maka nanti ketika ini kan mu'allif menjelaskan dari mana hadis ini. Meskipun mungkin beliau juga punya yang lainnya ya, jalur yang lain, tapi yang disebutkan di sini adalah ini. Ketika mau menghukum hadis ini, ya sanad ini yang dicek. Karena yang dicek. Dan ini kalau kita lihat tadi cari Imam Bukhari meriwayatkan, beliau menyebutkan dengan detail adanya, sirahnya para perawi itu. Jadi tidak sekedar menyebutkan an, tapi beliau sebutkan dengan jelas ya. Ketika perawi mengatakan hadasani, sebutkan hadasani. Ketika perawi mengatakan sami itu, ya sebutkan sami itu. Bahkan tadi ketika menjelaskan tentang Umar ya, jadi bahwasanya Al-Qamah al-Laythi dia mendengar Umar bin Khattab dia sedang di atas mimbar. Disebutkan itu sifatnya ketika menyampaikan di situ. Ya. Baik. Lanjut. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Belum ada yang masuk Ustaz untuk ya mungkin cukup sekian dulu. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai pembahasan mengenai pembahasan pada malam hari ini mengenai kitab Nukhbatul Fikar yang insyaallah akan dilanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Sebelum diakhiri, kami sampaikan bahwasanya dari FSI Tunas Ilmu juga mengadakan kajian selain pada malam hari ini, yakni pada malam Selasa yang membahas Nawaqidul Islam bersama Ustaz Sufyan Baswedan. Kemudian pada hari Ahad pagi yang membahas fikih. Ini dari kitab Matan Abu Syuja. Baik. Sekian pembahasan kitab Nukhbatul Fikar pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya selaku pembawa acara. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.